Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian selawat serta salam senantiasa kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga selawat serta salamu, tambahan berkah dan nikmatmu senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Sayyiduna wa Maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk melanjutkan pelajaran dan kajian kita masih membahas tentang kitabun nikah yang diambilkan dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Ajiz di Dr. Abdul Adim bin Badawi Al-Khalafi hafizahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan bab tentang li'an, yaitu bab tentang saling melaknat antara suami dan istri. Ketika sang suami mendapati istrinya melakukan perbuatan yang tidak benar, maka akan terjadi beberapa hal atau konsekuensi yang akan terjadi. Yang pertama, laki-laki tersebut jelas harus diperintahkan baginya untuk menghadirkan saksi, sebagaimana disebutkan dari bab qadha. Seorang laki-laki mengatakan seorang perempuan itu berzina, maka dia dituntut untuk mendatangkan 4 saksi. Jikalau dia tidak mendatangkan 4 saksi, maka dia boleh dicambuk sebanyak 80 kali. Tetapi di sini karena yang menyebutkan atau karena yang menuduh adalah seorang suami, maka ada jalan terakhir untuk membuat dia tidak didera, tidak dicambuk oleh para pemimpin, yaitu dengan melakukan li'an. Maka dari sini jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, pengertian li'an di sini disebutkan oleh para ulama. Beliau mengatakan li'an menurut bahasa al-la'inu bainat, atau yang saling melaknat yang terjadi di antara 2 orang atau lebih. Sedangkan menurut istilah li'an adalah sumpah yang dia menggunakan lafaz tertentu yang diucapkan oleh seorang suami bahwa istrinya telah melakukan perbuatan zina, atau dia ketika ada yang melahirkan anak dari istrinya misalnya, kemudian dia lihat ternyata anak ini nggak ada mirip-miripnya sama sekali dengan dia miripnya dengan tetangga, kemudian dia yakin istrinya itu memang selingkuh dengan tetangga, bukan sekadar masalah kulitnya hitam atau putih, maka itu tidak, maksudnya ini ada indikasi memang besar, bentuknya sama kayak ini, seperti ini, modelnya sama seperti ini, kemudian memang udah ada memang bukti dari dia mengetahui seperti ini istrinya selingkuh dan yang lainnya, maka boleh dia disebutkan di sini ketika lahir dan istrinya sebagai anak, atau menolak bayi yang lahir dari istrinya sebagai anak kandungnya. Kemudian sang istri pun bersumpah bahwa tuduhan suaminya yang dialamatkan kepada dirinya itu bohong. Ingat, istri ini menolak dia dengan hal tersebut. Dia mengatakan, oh bohong tuduhan suamiku ini, maka akan terjadi laknat. Tetapi kalau istrinya mengaku, maka tidak ada laknat. Karena dia sudah mengaku melakukan perbuatan haram tersebut, dia harus dirajam karena melakukan perbuatan zina, sebagaimana seorang Gomidiyah yang datang kepada Rasulullah, atau ada seorang sahabat yang mengatakan istrinya, atau seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, istrinya berzina, kemudian disuruh datang menemui perempuan tersebut. Ternyata perempuan itu mengaku, ya benar saya berzina dengan ini, akhirnya dia dirajam. Ini dia tentang li'an. Kemudian di sini beliau mengatakan apabila seorang laki-laki menuduh istrinya berbuat serong, atau dia selingkuh, atau dia berzina dengan laki-laki lain, kemudian istrinya menganggap bahwa tuduhan itu adalah bohong, maka pihak suami ini harus dijatuhkan hukuman, dicambuk dia, kecuali dia mempunyai bukti yang kuat atau melakukan li'an. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Jalla Jalaluhu dalam firman-Nya surat An-Nur ayat yang ke-6 sampai ke-9,
Allahu Jalla Jalaluhu mengatakan walladzina yarmuna azwajahum, dan orang-orang yang menuduh istri-istri mereka itu melakukan perbuatan zina. Walam yakun lahum syuhada, kemudian dia tidak memiliki saksi, illa anfusuhum, kecuali dirinya sendiri. Karena memang susah nyari saksi kayak seperti ini jemaah. Antum masuk rumah, naudzubillahi min dzalik jemaah. Ada seorang laki-laki masuk ke rumah, dilihat istrinya bersama laki-laki yang lain. Kelihatan sudah jemaah, dilihat. Masa antum harus keluar nyari masyarakat dulu baru datang? Udah hilang jemaah. Maka nanti akan disebutkan ada sahabat yang mengatakan seperti itu. Bagaimana wahai Rasulullah? Aku yang melihat sendiri wahai Rasulullah. Apakah ada sempat-sempatnya aku harus keluar cari saksi untuk melihat mereka melakukan perbuatan tersebut? Ya kalau udah ketahuan pada kabur jemaah. Kabur dia. Terus bagaimana? Nanti akan proses li'an ini. Fasahadatu ahadihim arba'u syuhadatin billahi innahu laminas shadiqin. Maka persaksian orang itu yang dia melihatnya dia sendiri, apa yang dilakukan? Dia bersumpah 4 kali dengan nama Allah. Kemudian laminas shadiqin, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadzibin. Kemudian sumpah yang kelima, bahwasanya laknat Allah atas dirinya kalau memang dia berkata dusta. Wa yadra'u anhal adzaba an tashhada arba syuhada atau syahadatin billahi innahu laminal kadzibin. Kemudian istri ini juga dia untuk menghindarkan dirinya dari hukuman, maka dia diperintahkan untuk bersyahadat, bersaksi, mengatakan bahwasanya sebanyak 4 kali, mengatakan bahwasanya suaminya ini benar-benar dusta dan bohong dengan apa yang dilakukan. Wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Yang kelima, dia mengatakan kemarahan Allah bagi dirinya yang perempuan ini kalau suaminya itu jujur. Maka disebutkan di sini dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Hilal ibn Umayyah qadha imra'atahu 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Syariq ibni Sahma, faqala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam al-bainatu aw haddun fi dhahrika. Maka ada seorang sahabat namanya Hilal bin Umayyah radhiyallahu taala anhu. Dia pernah menuduh istrinya berzina. Jemaah, pada zaman tersebut jemaah tidak semua sahabat yang terhindar dari perbuatan dosa. Semua jemaah. Hanya saja di sana ada orang yang mulia yang bisa memberikan nasihat kepadanya, yang mana setiap permasalahannya diputuskan oleh beliau dan yang lain. Maka dia datang kepada Rasulullah SAW, kemudian dia mengatakan, wahai Rasulullah, istriku ini dia berzina dengan Syariq bin Sahma. Di hadapan Rasulullah SAW mengatakan hal tersebut. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, al-bainatu au haddun fi dhahrika, mana buktimu? Atau engkau akan dipukul, akan didera punggungmu. Engkau akan dipukul, mana buktinya? Lalu ia berkata, ya Rasulullah, idza ra'a ahaduna ala imratihi rajulan yantaliqu yaltamisul baina. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya, jika seorang di antara kami melihat seorang laki-laki berada di atas istrinya, masihkah dituntut untuknya untuk pergi mencari bukti? Dia ngelihat istrinya dengan orang lain, di atas istrinya melakukan hal tersebut. Apakah dia harus keluar dulu nyari saksi, dipanggil 4 orang datang untuk menyaksikan hal tersebut? Maka bagaimana hal tersebut wahai Rasulullah SAW? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, faja'alan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul al-bainata wa illa haddun fi dhahrika wahai fulan wahai Hilal. Bainah bukti wahai Hilal. Kalau enggak engkau akan dicambuk lagi. Faqala Hilal, kemudian Hilal mengatakan, walladzi ba'asaka bil haqq ya wahai Rasulullah, demi zat yang mengutus engkau dengan kebenaran, inni lasadiqun, sesungguhnya aku berkata jujur wahai Rasulullah. Fala yunzilanna Allahu ma yubarri'u dhahri min haddi, fanazala Jibril wa anzala alaihi. Maka yang mengatakan, mudah-mudahan Allah kiranya Allah tabaraka wa taala menurunkan ayat Al-Quran yang bisa membebaskan aku dari cambukan tersebut.
Maka turunlah ayat Al-Quran yang tadi kita baca di atas, walladzi yarmuna azwajahum. Ternyata sebab nuzulnya Quran tersebut, Al-Quran tersebut itu karena Hilal bin Umayyah yang dia menuduh istrinya berbuat zina. Tapi bukan menuduh, saya seperti itu sudah. Faqara'a hatta balagha in kana minas shadiqin, sampai selesai ayat. Fansarafan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun beranjak dari tempatnya. Fa arsala ilaiha fajaa hilalun fasahida. Kemudian dia menyuruh bila Hilal menemui istrinya. Kemudian Hilal datang lagi kepada beliau lalu memberikan kesaksiannya. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Innallaha ya'lamu anna ahadakuma kadzibun." Allah itu tahu salah seorang di antara kalian ini dusta. Baik engkau Hilal yang dusta atau istrimu yang dusta. Salah satu di antara kalian ini dusta. Fahal minkum ta'ib? Apakah di antara kalian ada yang mau bertobat sebelum dihukum? Apakah ada di antara kalian mau bertobat sebelum dihukum? Summa qamat fasahidat falamma kana 'indal khamisa waqafuha. Maka perempuan ini maju, kemudian dia bersaksi mengatakan si Hilal itu dusta, si Hilal itu dusta. Sampai 4 kali disebutkan, dia mengatakan hal tersebut. Kemudian ketika mau mengucapkan yang kelima, perempuan itu terdiam. Kemudian kayak orang seperti mau mundur dia dari ucapannya. Wa qalu innaha mujiba. Maka para sahabat mengatakan dia kayaknya sudah mulai mundur-mundur nih, takut dia. Qala Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas mengatakan di sini fatalakkaat wa nakasat hatta dhananna annahu tarji'u. Maka kita lihat dia ragu-ragu dan kita menganggap bahwasanya dia akan mundur dari persaksiannya tersebut karena di sana ada kemarahan Allah yang dia akan dapati kalau memang suaminya benar. Kemudian beliau mengatakan di sini, atau perempuan itu mengatakan, la afdahu qaumi sairul qaumi faqadat. Maka dia mengatakan di sini perempuan tersebut, sesungguhnya aku tidak mau memalukan atau membuat malu kaumku sepanjang hari gara-gara perbuatanku ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW mengatakan, absiruha fa in ja'at bihi akhala al-ain wasabiqal al-yataini khadallajal asaqaini fahuwa li syarik bni sahma fajaat bihi kadzalik. Maka Rasulullah SAW mengatakan, tanya dia, atau kemudian beliau SAW mengatakan, lantas beliau mengatakan, perhatikanlah dia. Jika nanti kalau dia sudah melahirkan, kemudian nanti dia akan melahirkan itu, kata Rasulullah SAW, dia membawa bayi yang matanya juling, kemudian pinggulnya besar, kemudian kedua betisnya juga besar, maka itu adalah hasil yang dia dapatkan dari selingkuhannya. Ternyata benarlah yang terjadi seperti itu. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula ma madha min kitabillah lakana li walaha sya'nun. Seandainya kalau memang sudah ada keputusan dari Allah, maka sungguh aku dengan engkau itu ada urusan. Ternyata yang benar bohong itu perempuan. Tapi karena dia sudah proses mula'anah, maka enggak boleh dia dirajam, karena memang itu sudah hukuman baginya, dia akan dilaknat oleh Allah tabaraka wa taala. Dia akan dilaknat oleh Allah tabaraka wa taala. Maka di sini jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, maka cari cara bagi seorang suami ketika dia menuduh istrinya seperti ini, dia diwajibkan mendatangkan 4 saksi. Ketika dia tidak bisa, maka dia akan dihukum, kecuali kalau dia Kalau dia bersaksi dengan melakukan mula'anah dan seterusnya. Kemudian nanti kita akan sebutkan apa yang akan terjadi atau yang menimpa orang yang sudah melakukan mula'anah. Apakah dia tetap suami istri ataukah dia dipisahkan dan yang lainnya. Allahu ta'ala alam bissawab. Jemaah, ini yang dapat kita sampaikan. Kita lanjutkan nanti setelah ba'da. Tadi disebutkan ketika seorang suami menuduh istrinya berbuat zina, maka yang disyariatkan atau diwajibkan baginya untuk mendatangkan 4 saksi. Ketika tidak ada saksi, maka dia dihukum, kecuali kalau dia menegakkan yaitu li'an di antara mereka. Maka disebutkan di sini oleh hakim, ada lafaz-lafaz atau disebutkan para ulama, ada lafaz-lafaz yang boleh digunakan atau yang dilakukan oleh
oleh hakim ini ketika dia bermula'anah. Di antaranya adalah ucapan yang 4 kali, dan ini disebutkan oleh para ulama. Dia mengatakan asyhadu billahi inni laminas shodiqin. Aku bersaksi kepada Allah bahwasanya aku adalah orang yang jujur. Fima ramaitu bihi zaujati hadhihi minaz zina. Sebagaimana atau semua tuduhan zina yang aku arahkan kepada istriku, itu diucapkan sebanyak 4 kali. Kemudian yang lainnya disebutkan kalau dia seandainya mengingkari anak, maka dia mengatakan asyhadu billahi laqad zanat wa ma hadzal waladu biwaladi. Maka dia mengatakan saya bersaksi kepada Allah bahwa wanita ini telah berzina dan anak ini bukanlah anak saya. Kemudian yang laki-laki yang kelimanya mengatakan jikalau saya bohong wa in kuntu minal wala'natullah wa in kuntu minal kadzibin, dan Allah melaknat aku kalau aku memang orang yang dusta. Maka si perempuan dia membalikan, dia bersaksi kepada Allah bahwasanya suaminya ini adalah dusta. Itu disebutkan 4 kali perempuan tersebut. Kemudian dia mengatakan yang kelima, dan kemurkaan Allah bagiku kalau suamiku itu adalah benar. Dan disebutkan oleh Syekh Ibnu Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan meronjihkan pendapat bolehnya orang meli'an itu selain dari bahasa Arab, sesuai dengan yang difahami. Ya kalau Indonesia ya bahasa Indonesia, kalau memang ada nggak bisa pakai bahasa Indonesia ya menggunakan bahasa daerah dan yang lainnya. Kemudian di sini jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, di antara macam-macam jenis hukuman yang akan menimpa orang yang melakukan li'an, maka di sini beliau mengatakan, Syekh Abdul Adzim bin Badawi Al-Khalafi hafidhahullahu taala, apabila suami istri melakukan mula'anah atau li'an yang saling melaknat tadi jemaah, maka berlakulah kepada keduanya hukum-hukum berikut. Yang pertama kata para ulama, keduanya harus dipisahkan, diceraikan dari hubungan suami istri tersebut. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, qala, ia mengatakan, la'anan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina rajulin wa imra'atin minal ansar wa farraqa bainahuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan hukuman di antara seorang suami dan istri dari kaum Ansar, dan beliau menceraikan antara keduanya. Ini dipisahkan di jemaah. Kemudian yang kedua, haram baginya untuk rujuk selama-lamanya. Enggak boleh dia rujuk walaupun itu pisahnya pertama kali. Misalnya dia dipisahkan dari rumah tangga, itu kan seolah-olah kalau kita pikir-pikir, oh dia kan baru menceraikan istrinya sekali saja. Tetapi di sini karena ini adalah proses mula'ana, maka disebutkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, madat as-sunnatu fil mula'ana fi mula'inaini an yufarriqu bainahuma summa la yajtami'ani abadan, kata beliau. Maka di sini Sahal bin Sa'ad beliau mengatakan telah berlaku sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang suami istri yang saling mula'ana, di mana mereka diceraikan, dipisahkan antara keduanya, dan tidak boleh rujuk selama-lamanya, karena tidak pantas orang yang melaknat istrinya rujuk kepada dia, dan tidak pantas pula istri yang melaknat suaminya dia juga rujuk atau kembali kepada orang tersebut, karena tidak ada keberkahan lagi. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, wanita yang bermula'anah berhak memiliki mahar. Yang dulu di awal itu jemaah, ketika dia dipisahkan pernikahannya, maka dia tetap dengan mahar yang awal tersebut. Beda seperti orang yang khulu nanti. Kalau orang yang khulu itu berarti yang perempuan minta untuk diceraikan. Ini perempuan yang minta cerai. Maka kalau sekarang ada ternyata istri suami yang minta cerai jemaah, maka nggak ada sebenarnya itu. Yang jelas itu suami yang menceraikan, bukan minta cerai. Di sana antum kalau di pengadilan itu ada permohonan cerai dari suami. Aneh kan jemaah? Maka nggak ada sejatinya. Yang menceraikan kan suami, ngapain kamu permohonan cerai? Maka nggak ada. Yang adanya itu khulu itu dari perempuan. Perempuan ini ngelihat suaminya mungkin dia sudah nggak betah, atau mungkin karena dia takut berbuat dosa nggak bisa taat lagi kepada suaminya, maka dia khulu dengan syarat semua mahar yang dulu diberikan oleh suaminya dibalikin lagi. Kayak seperti ada seorang sahabiah
Ia mengatakan kepada Rasulullah SAW ingin mengajukan khulu. Dia mengatakan setiap kali ana masuk ke rumah itu, wahai Rasulullah, ana pengen meludahi suami ana, wahai Rasulullah. Nggak tahu apa sebabnya. Kemudian ana takut kufur. Nanti gara-gara aku tidak bisa berbuat baik kepada dia. Maka minta kepada Rasulullah SAW. Sebelumnya Rasulullah SAW menasihati perempuan tersebut. Karena orang yang suka minta cerai, perempuan yang suka minta cerai, kata Rasulullah SAW, la yarih ra'iyatal jannah, tidak akan mencium bau surga. Maka perempuan nggak boleh minta sebentar-bentar minta cerai, kurang belanja minta cerai. Maka itu tidak akan dimasukkan ke dalam surga jemaah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ketika dia khulu dengan alasan yang syar'i, maka hakim pun menetapkan keputusan tersebut dengan syarat dibalikin semua harta yang dulu dikasih ketika mahar yang dikasih. Nah, ini disebutkan seorang sahabiat yang dia maharnya adalah 1 kebun kurma, dibalikin semuanya oleh perempuan tersebut. Kemudian yang keempat adalah anak yang lahir dari istri yang bermuamalah ana harus diserahkan kepada istri atau ibunya. Karena memang biasanya kalau hukum hadonah itu di pemerintah jemaah, walaupun bukan dia mula ana, sekedar cerai saja biasanya diberikan kepada istri. Karena biasa istri itu lebih bisa mengurus anak kecil daripada kita. Kecuali nanti kalau dia sudah balik, maka diputuskan kepada anak tersebut dia milih yang mana yang mau diikuti, mau bapaknya, mau ibunya, maka terserah. Kecuali kalau memang yang dimula anak itu adalah anak yang dia tidak akui, ya jelas dia akan mengikuti ke ibunya. Mengikuti ke ibunya sebagaimana yang terjadi yang tadi tersebut. Disebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam la ana baina rajulin wa imra'atin fantafa min walidiha fa faraqa bainahuma wa alqaha alwalada bil mar'ah. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, beliau pernah memutuskan orang yang mula anak antara suami dan istrinya, kemudian suaminya dipisahkan dari anaknya, lantas beliau menceraikan antara kedua mereka, kemudian anak itu Rasulullah SAW serahkan kepada istri. Kemudian yang berikutnya jemaah, istri yang bermula anak berhak menjadi ahli waris anaknya, dan begitu juga sebaliknya, saling mewarisi. Karena memang kan itu lahir dari rahimnya jemaah. Maka kalau lahir dari rahimnya kan anaknya sendiri itu. Maka ibu ini kalau dia mati, nyisakan harta, anak itu dapat. Kalau anak ini mati, nyisakan harta, ibunya juga dapat. Sekarang permasalahan kalau bapaknya. Ya tinggal dilihat. Kalau bapaknya ini dia ngakui itu adalah anaknya karena bukan sebab itu dia mula anak. Sebab yang lain kan anak ini sudah lahir nih. Kemudian dia bermula anak gara-gara yang lainnya, maka tetap dia mewarisi. Tetapi kalau itu lahir dari zina atau yang dituduhkan zina, kemudian dia tidak ngaku anaknya, maka dia tidak mendapatkan warisan. Maka suami ini nggak dapat warisan dari anak tersebut nggak dapat warisan dari suami. Bagaimana istrinya? Maka istri jelas dia tidak dapat warisan karena sudah diceraikan. Allah Ta'ala alam bisawab jemaah, ini yang dapat kita sampaikan tentang mula anak. Ada beberapa ya konsekuensi yang akan dihadapi oleh orang yang bermuala anak. Pertama, dia dipisahkan, kemudian dia tidak boleh rujuk selama-lamanya. Kemudian yang berikutnya, mahar yang dulu yang pernah diberikan itu tidak boleh diambil karena kita sudah misalnya sudah berhubungan dengan dia, itu adalah ganjaran atau yang diberikan. Kemudian anak yang lahir dari mula anak itu diserahkan kepada ibunya karena bapaknya tidak mengakui. Kemudian ketika seorang ibu ini meninggal dunia, maka anak itu mendapatkan warisan, atau sebaliknya anak ini meninggal dunia, maka ibu itu pun mendapatkan warisan darinya. Allahu ta'ala alam bisawab. Mungkin sebelum kita cukupkan ada pertanyaan jemaah. Pada saat proses mula anak ini, kalau istrinya itu lagi hamil, apakah itu tertunda cerainya? Terus apakah biayanya si istri ini masih ditanggung suami sebelumnya setelah proses mula anak? Begitu, Ustaz. Maka kita sebutkan jemaah, tadi ini ada pertanyaan jemaah, bagaimana ketika mula anak istri tersebut hamil? Apakah nanti jadi tanggungannya sang suami tersebut? Seperti itu jemaah. Maka kita katakan di sini dari hadis dari Hilal tadi itu jemaah, dia mengatakan istrinya itu berzina dan istrinya itu hamil jemaah. Ketika datang kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW memutuskan kemudian apa? Memisahkan di antara keduanya. Kemudian beliau mengatakan, lihat tuh perempuan itu, nanti kalau dia melahirkan matanya juling,
pinggulnya besar, kakinya besar, berarti dia sama yang berzina tadi itu, dia teman selingkuhnya. Ternyata benar yang dibawa oleh perempuan tersebut anaknya seperti itu yang disebutkan oleh Rasulullah. Nah, Rasulullah SAW mengatakan seandainya bukan karena ketetapan Allah, maka aku dengan engkau itu ada urusan, engkau akan dirajam itu. Tetapi karena sudah proses mula anak ya nggak boleh, karena memang ketentuan Allah sudah seperti itu. Maka ada yang nggak boleh dia dirajam walaupun nanti akhirnya ada buktinya jemaah. Karena mereka sudah mula anah dengan suaminya, berarti dia mengingkari dengan hal tersebut. Walaupun ternyata ketika dia hamil, dia ternyata itu bukan anaknya kan, atau memang anak yang temannya selingkuh. Apakah dia mendapatkan untuk biaya? Kita katakan tidak, karena dia tidak akan mengakui anaknya. Itu kan hasil dari zina, kecuali kalau memang dia benar-benar hasil anaknya. Kemudian nanti dia berzina dengan orang lain, kan benar sudah 8 bulan misalnya. Tiba-tiba istrinya yang hamil ini dia berzina dengan orang lain. Ada kemungkinan nggak orang yang anak yang hamil yang tadi itu miliknya laki-laki tadi? Tidak kan? Kan miliknya kita misalnya jemaah. Seperti itu. Maka itu dia tetap memberikan haknya dia untuk anak tersebut. Karena itu adalah anaknya. Kecuali kalau dia ingkari dari kehamilan tersebut, itu bukan anak saya. Maka seperti itu. Allah Ta'ala alam bissawab. Ada yang lain lagi jemaah? Batas dari laki-laki yang menjadi saksi itu seperti apa? Batas laki-laki menjadi saksi sudah kita sebutkan di awal-awal dari pembahasan masalah qadha. Saksi itu harus melihat gayung itu masuk ke dalam sumur jemaah. Kemaluannya masuk ke kemaluan yang perempuan. Enggak sekedar masuk ke rumah kemudian antum tuduh, enggak boleh. Itu dia, itu saksinya seperti itu. Karena sahabat itu ada, dia melihat ada orang yang berzina, dia cuma 3 orang jemaah. Dia lihat sahabat ini ngapain sahabat dusta dengan hal tersebut. Ngelihat, tapi dia cuma 3 orang jemaah. Padahal Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan 4. Apa yang dilakukan Rasulullah? Dicambuk 3-tiganya. Padahal dia mengatakan, ana jujur wahai Rasulullah SAW, jujur dia. Dan memang begitu kenyataannya. Tapi dia nggak ada saksi. Dan saksinya harus 4 jemaah. Dia yang dicambuk 80 kali. Kemudian nggak diterima syahadatnya, nggak diterima persaksiannya. Kalau dia jadi saksi nggak diterima. Seperti itu. Dan ini memang untuk menjaga jemaah, karena nanti akan berkaitan dengan nyawa, kemudian yang lain. Harus ngelihat langsung, kemudian nyata, bukan sekedar cuma lihat bayangan-bayangan aja, seperti enggak jemaah. Harus pas ngelihatnya. Harus ngelihat seperti itu. Allah Ta'ala alam bissawab. Apakah ada hukuman bagi orang yang menghindar menjadi saksi? Jadi seorang udah melihat tapi saya tidak mau seperti itu. Kalau dia memang melihat, benar-benar melihat dia, maka dia disyariatkan jadi saksi. Tapi kalau lagi samar-samar, maka dia tidak dihukum. Karena dia tidak ngelihat langsung, cuma dia melihat, yang 3 melihat. Ini kayak seperti gayung masuk ke dalam sumur, tapi yang satunya ya cuma lihat bayangan-bayangan aja katanya. Maka dia nggak dimasukkan menjadi saksi dan dia tidak dihukum. Bagaimana dengan yang menghindar? Ya mungkin dia takut untuk yang ini, atau mungkin dia masih ragu, maka seperti itu. Kalau memang dia melihat, maka silakan dia jadi saksi. Tetapi yang lebih afdol dan utama itu yang dinasihati yang melakukan hal tersebut supaya dia bertobat kepada Allah. Betul? Apakah mula anak itu tercatat di Departemen Agama kita? Apakah itu kalau misalnya kita cari di mula anak memang tercatat? Kayaknya iya. Tapi kemarin waktu anak PKL di sana, karena memang kita nggak sempat nyinggung juga ke sana, karena mungkin kita lupa, karena memang proses mula anak itu sangat jarang sekali di pemerintah, karena banyak orang nggak paham dengan hal tersebut kan cuma tinggal lihat istrinya selingkuh ya sudah diceraikan, nggak perlu mula anak aja diceraikan. Itu saja yang dilakukan. Itu cuma. Kemudian disebutkan ada seorang sahabat, dia mengatakan dalam hadis yang lainnya tentang masalah ini, seandainya aku melihat istriku seperti itu, aku akan bunuh keduanya, kata beliau. Karena saking cemburunya. Walaupun nanti pada akhirnya aku yang akan dibunuh. Dan memang suami itu harus cemburu jemaah. Antum harus cemburu melihat istri antum sama orang lain yang gak ada hubungannya, gak ada kepentingannya, yang suka ngerumpi misalnya. Istri antum suka ngerumpi sama tetangga, suami tetangga. Jangan jemaah. Antum harus cemburu. Karena itu adalah sifat yang harus ada pada suami yang ideal. Karena kalau nggak ada rasa cemburu antum yang akan diancam, nggak akan masuk surga. La yadkhulul jannata dayyus, tidak akan masuk surga dayyus. Siapa mereka? Orang yang nggak ada rasa cemburunya, dilihat istrinya deket-deketan cerita, antum nggak, biasa aja, nggak ada. Tahu nanti lama-lama ternyata dia selingkuh sama tetangga, antum yang susah. Maka harus dijaga, keluarga itu harus dijaga.
diajarkan dia agama dan yang lainnya. Allah taala alam sawab. Ada lagi mungkin? Satu? Enggak ada? Kalau yang pasangan tadi tidak mengetahui hukum mula'anah dan sudah terlanjur rujuk, Ustaz, bagaimana dengan nikahnya mereka? Apakah sah atau harus diulang atau harus dipisahkan? Kalau mereka tidak mengetahui mula'anah, kemudian ya sekedar selingkuh, apakah dia melihat itu? Ane yakin orang kalau tahu istrinya udah melakukan hal tersebut di matanya, dia matanya langsung jemaah, dia enggak akan merujuk. Merujuk apa lagi jemaah? Istrinya udah di cinta pertama gitu ya. Mantap memang. Mungkin kayak seperti itu, cinta pertama misalnya. Allah taala alam bisawab. Yang jelas kalau memang dia bukan mula'anah, dia kembali maka enggak jadi masalah. Karena yang enggak dibolehkan adalah mula'anah. Itu. Kalau bukan mula'anah, dia sekedar cerai kemudian rujuk, maka silakan. Allah taala alam bisawab. Ini yang dapat kita sampaikan jemaah. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Berikutnya adalah hukum had bagi orang yang suka mabuk di sini jemaah. Apa yang harus kita lakukan kepada mereka dan dilakukan oleh pemerintah. Dan semoga apa yang kita sampaikan tadi jemaah menjadi tambahan ilmu kita dalam belajar agama, kemudian membuat kita dekat dengan Allah Rabbul Alamin dan menjaga diri kita dari hal-hal tersebut. Dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjaga kita jemaah dari semua mara bahaya, dari penyakit yang sekarang lagi kemana-mana jemaah, dilindungi kita. Dan jelas dengan kita berusaha juga untuk berhidup dengan pola hidup yang sehat, kemudian menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan maksiat, kemudian senantiasa berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semoga Allah masukkan kita ke dalam surganya, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.